Adalah tutorial bagaimana Kerani dapat mencatatkan realisasi penggunaan dana operasional. Saat ini saya login sebagai Kerani Kebun Sosa. Nah, kita lihat di menu transfer dana bahwa untuk PDO bulan Juli dari total pengajuan 103 juta sudah ditransfer sebanyak 83.468.642, di mana dari 83 juta ini ditransfer ke rekening kebun senilai 61 juta dan sisanya ke rekening pribadi dan vendor. Nah, angka ini bisa kita lihat kembali di menu buku kas kebun. Nah, kembali kita lihat total pengajuannya 103 juta, total dana yang ditransfer 83 juta. Nah, dari 83 juta ini sudah dipisahkan yang ditransfer ke kebun 61 juta, yang ditransfer ke rekening pribadi dan vendor atau utang usaha itu 21 juta. Nah, yang bisa dikelola atau bisa dicatatkan realisasinya oleh Kerani adalah yang 61 juta karena ini yang ditransfer ke rekening kebun. Sementara yang 21 juta yang ditransfer ke rekening pribadi ataupun vendor itu pencatatan realisasinya dilakukan oleh tim HU, dalam hal ini nanti oleh Pak Rahmat. Nah, dalam tutorial ini kita akan melihat bagaimana Kerani bisa mencatatkan realisasi dari dana yang 61 juta ini. Nah, untuk mencatatkan realisasi, klik tombol realisasi di atas. Nah, tombol ini hanya akan muncul untuk bulan berjalan saja. Jadi contohnya kita sekarang ada di bulan Juli, maka tombol ini akan muncul. Tapi kalau kita pindahkan ke bulan Juni atau ke bulan Agustus, contohnya kita anggap saja di bulan Juni ada data kita yang sudah kita input, maka tombol ini akan hilang. Artinya, Kerani hanya bisa mencatatkan realisasi untuk bulan berjalan. Kita kembali ke bulan Juli. Nah, untuk mencatat realisasi, kita tinggal input tombol realisasi, tekan tombol realisasi. Nah, di sini sudah tertulis PDO-nya. Jadi ini PDO bulan Juli untuk Kebun Sosa, bulan tahun 2026. Dan sini sudah tertulis juga sisa dana. Ini memudahkan Kerani untuk melihat berapa jumlah sisa dananya. Dan pada saat kita mencatatkan transaksi, maka nilai transaksi sebuah item biaya boleh lebih daripada anggarannya selama tidak melebihi sisa dana ini. Nah, kita akan coba 3 skenario. Skenario pertama kita catatkan sesuai dengan anggarannya. Nanti skenario kedua kita catatkan lebih dari anggaran item tersebut, tapi masih lebih kecil dari sisa dana. Dan yang skenario yang ketiga kita akan coba catatkan nanti realisasinya melebihi saldo yang ada secara total. Oke, untuk mencatatkannya kita klik tombol pilih item. Nah, kita lihat di sini yang muncul di sini karena saat ini saya sedang login sebagai Kerani hanyalah item-item biaya yang memang dananya ditransferkan ke rekening kebun. Sementara item-item biaya yang dananya ditransferkan ke rekening pribadi atau vendor tidak muncul di sini. Ya. Nah, kita ambil contohnya kita ingin angkut TBS. Ya, atau proposal permintaan sumbangan. Pilih proposal permintaan sumbangan. Nah, di sini kelihatan saldonya ada 200.000. Kita catatkan 200.000. Dan apakah dalam setiap pencatatan nilainya harus selalu 200.000? Tidak. Jadi bisa saja proposal permintaan sumbangan ini ada 2 proposal. Yang satu kita keluarkan di tanggal 6, yang satu kita keluarkan di tanggal 7, maka dicatatkan 2 kali. Nah, dalam hal ini saya ambil contoh, kita keluarkan 1 kali. Ya, tinggal pilih. Terus metode pembayarannya tunai atau transfer bank, kita anggap saja tunai, maka sumber nanti dari kas kebun. Nah, di sini dicatatkan referensinya, KWT, kwitansi, kemudian SOSA tahun 2026, bulan 7, 001, misalnya pencatatan pertama. Ya. Nah, penjelasan ini opsional. Misalnya ini permintaan sumbangan ormas. Simpan realisasi. Nah, kalau memang jumlahnya nanti diatur oleh manajer keuangan harus mengupload bukti, maka ini harus kita upload. Kalau tidak, ini bisa langsung kita tutup. Nah, kita lihat di sini sudah berubah, ya. Jadi sudah ada di kas kebun ini sudah ada realisasi sebanyak 200.000.
dan otomatis saldonya juga berkurang. Sekarang kita catatkan dengan jumlah yang lebih besar daripada itemnya. Contohnya kita ambil lembur ini ya. Kita ambil saja lembur. Nah, kita lihat tadi permintaan sumbangan sudah nol ya, karena tadi sudah kita pakai, maka saldonya sudah nol. Nah, kita ambil saja misalnya lembur, saldonya ada 450.660. Kita isi nilainya lebih, tapi masih kurang dari saldo dana. Misalnya kita anggap saja 2 juta. Ya, ini bentuknya misalnya transfer bank, kwitansinya ini adalah KWT, SOSA, 2026, 07, ini untuk yang kosong, yang kedua. Nah, penjelasan opsional, ada tambahan biaya lembur. Nah, kita lihat bahwa yang kita input realisasinya 2 juta, sementara saldo itemnya yang 450.000. Tapi karena angka 2 juta ini lebih kecil dari sisa dana, maka ini tetap bisa kita lakukan. Kita simpan realisasinya. Nah, kita tutup. Nah, kita lihat berhasil. Jadi realisasinya juga bertambah menjadi 2.200.000. Nah, kalau kita lihat itemnya, kita bisa cari di sini lembur. Nah, kita lihat dia saldonya sekarang minus, ya. Lembur itu minus karena budgetnya cuma 450.000, tapi realisasinya 2 juta, maka dia ada menjadi minus. Ini, ya. Oke, skenario ketiga kita coba input realisasi. Kita pilih yang biayanya agak besar, misal upah muat. Tapi kita isi dananya lebih banyak daripada sisa dana yang ada sekarang. Misalnya kita masukkan sisa dana sekarang kita 59 juta, misalnya saya masukkan 60 juta. Ya, anggap transfer dari rekening kebun. Ini referensinya KWT SOSA 2026 07 003. Nah, kita simpan. Nah, maka akan muncul error. Ya, tidak bisa disimpan. Di sini tercatat total realisasi kantong ini, artinya dompet si Krani, menjadi 62 juta. Jadi kalau kita catatkan 60 juta ini tadi menjadi 60 juta 200, ini melebihi saldo kantong atau dompet yang ada di Krani itu, yaitu hanya 61 juta 741. Jadi ini tidak bisa. Ya. Jadi ada 3 skenario. Yang pertama sesuai dengan budget. Yang kedua lebih dari budget, tapi masih lebih kecil dari sisa dana, itu bisa disimpan. Yang pertama dan kedua bisa disimpan. Yang ketiga, kalau kita mencoba menyimpan lebih dari sisa dana, maka itu akan ditolak oleh sistem. Ya, kita lihat, maka tidak berubah saldonya. Baik, itu Bapak-Bapak Kerani, Abang-Abang Kerani, caranya kita menyimpan realisasi. Dan seperti saya katakan tadi, realisasi itu bisa disimpan berulang kali. Jadi kita ambil contoh, misalnya kita refresh dulu biar dia hilang data errornya. Oke, kita input. Nah, kita pilih item misalnya insentif ya. Insentif saldonya 450.000. Di tanggal 6 ini kita keluarkan 200.000. Ini KWT SS 2026 07 004. Kita simpan. Ya, berhasil. Kemudian kita keluarkan lagi contohnya di tanggal masih insentif. Nah, kita lihat sisa saldonya sekarang tinggal 250.000 karena sudah kita keluarkan 200.000 tadi. Nah, anggap dia kita keluarkan lagi di tanggal 8 misalnya. Jumlahnya dari 250.000 kita hanya keluarkan 225.000. Nah, tunai KWT SS 2026 07 00
Simpan realisasinya. Nah, ini berhasil. Nah, sekarang kalau kita lihat di insentif, kita bisa cari di sini. Ya. Nah, kita lihat tadi yang sudah kita realisasikan ini, ya, insentif panen. Nah, dari 450.000 dan ditransfer 450.000 juga sudah kita keluarkan 425.000. Nah, 425.000 ini dikeluarkan kapan saja. Nah, kalau yang sudah ada realisasi, itu beda angkanya, ada garisnya kalau kita katakan mouse kita di situ, bisa kita klik, maka akan muncul riwayatnya. Oh, tanggal 6 Juli itu ditransfer 200.000, kemudian tanggal 8 Juli ditransfer sebanyak 225.000. Maka total realisasinya menjadi 425.000. Ya. Demikian Abang-abang Kerani, penjelasan singkat bagaimana cara mencatatkan realisasi penggunaan dana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.